Salam sahabat Alpetra Ministry, kita ketemu lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Sahabat Alpetra Ministry, tetap ya untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Sudah ada bersama kita Bapak Pendeta Heri Sihaloho. Shalom Bang. Salam Kang Alfa, salam sahabat Alpetra, baik yang ada di Aussie, di Hong Kong, di Malaysia, di Brunei, atau di Timur Leste, London. Kira-kira begitulah yang pernah kita dengar ya. Hasil dari adminnya nih ya, dari Kang Alfa. Dari Kanada Bang, ada dari Kanada juga. Oh, dari Kanada. Itu kayaknya paling terjauh ya Kang Alfa ya. Semua sahabat Alpetra, pendengar setia, apa kabar? Selamat malam. Doa saya Tuhan Yesus memberkati, menyertai selalu. Mari kita simak podcast kita kali ini, lanjutan Ibrani yang seri ketiga ya Kang Alfa ya, betul ya. Bang, ini kita mau lanjutin ya, seperti tadi Bang Heri sudah sebutkan, kita lanjutin ya di sesi ini. Kita mulai dari melanjutkan dari pasal 4 ya Bang, udah masuk pasal 4 ya? Iya, betul. Iya. Wah, ini perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, hari perhentian yang disediakan Allah. Waduh, serem juga nih Bang. Iya. Hari perhentian yang disediakan Allah ya. Serem nih Bang. Oke, sahabat Alpetra, saya baca dulu ya Bang. Ayat pertama ya Bang ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7, kayaknya dulu Bang, saya pengen nanya dulu nih Bang. Nanti ya kita lanjutin ya bacanya Bang. Itu kan katanya di ayat 1 kita harus waspada ya Bang. Terus supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kan berarti ada janji bahwa akan dijanjikan gitu akan masuk ya Bang. Tapi kok bisa ada kata kamu yang dianggap ketinggalan? Ini maksudnya gimana Bang? Ada yang ditinggalin gitu, ada yang ketinggalan? Ya, jadi begini Kang Alfa ya, dan juga seluruh sahabat Alpetra dimanapun, Alkitab itu memberikan sebuah narasi ya, baik yang bersifat metafora ya atau gambaran, dan juga bersifat historis, nyata, real, apa adanya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Untuk kata perhentian dalam perjanjian lama, kita lihat di Kejadian ketika Allah melakukan karyanya yang hebat ya, menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya dan manusia pada hari yang ke-6 setelah segalanya terjadi ya, cakrawala, binatang, tumbuhan, dan Allah menamakan itu terang atau Allah menamakan gelap, dan sampai hari ke-6 Allah
menyiapkan dan menciptakan manusia. Dan di hari ketujuh, hari perhentian, itulah dalam makna di mana Allah sudah berkarya, di mana Allah sudah melakukan pekerjaannya, bahkan menjadikan manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan yang Allah kerjakan, dan waktunya beristirahat, ya, silent, tenang, tidak berbuat apa-apa, ya, karena semua yang diciptakan baik dan manusia sungguh sangat baik. Dan pada era di mana setelah Allah menjadikan supaya manusia menghormati hari perhentian itu, ya, ingat dan kuduskanlah, kan begitu ya Kang Alfa ya, sahabat Alpetra. Lalu untuk di perjanjian baru, kata perhentian itu bermakna secara spiritual, ya, yaitu supaya kita manusia menyadari bahwa ada saat di mana Allah akan mengakhiri dunia ini. Sejarah atau babak akhir sejarah dunia lewat kiamat, lewat masa akhir, ya, atau akhir zaman, bisa mengacu kepada yang dikatakan perhentian, ya, di ayat yang pertama. Sampai sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kata Tuhan Yesus, ya, dia datang, atau anak manusia itu seperti pencuri, tiba-tiba datang kedua kali, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membawa seluruh umat ke tempatnya, ya, atau mengakhiri dunia ini, menghakimi, jadi datang. Dan untuk perhentian itulah dimaksudkan di sana supaya manusia memahami bahwa ada masa di mana Allah akan menstop, tidak ada lagi 1 kali 24 jam, tidak ada lagi dalam 7 hari 1 minggu, atau 30 hari 1 bulan, bahkan 52 minggu 1 tahun. Tidak ada lagi. Yang ada adalah Allah datang, Allah akan mengeksekusi. Siapa Allah itu? Alkitab mengatakan dialah Yesus Kristus yang ditunjuk oleh Bapaknya untuk menghakimi, ya, seluruh umat manusia, baik dulu, ya, yang ada di ribuan tahun, ya, maupun yang ada di era saat ini, atau sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya, supaya kita waspada selagi masih hidup, sahabat Alpetra, ya, dan saya, mari membuka hati, karena Tuhan Yesus selalu mengetuk pintu, dan bukalah, undanglah dia masuk ke dalam hatimu, yakini bahwa dia menghapus dosamu, ya, dan bahwa Tuhan Yesus menggantikan kita di kayu salib. Begitu ya, Kang Alfa dan teman-teman sekalian. Iya, Bang. Nah, ini juga dijelasin di ayat 2-nya, yang ketinggalan itu ini ya, Bang, yang udah diberitakan firman Tuhan, udah diberitakan seperti yang tadi Abang jelaskan, ya. Ayo ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak mau, ya, Bang, ya. Jadi walaupun mendengar, imannya nggak sama yang menerima, ya. Gitu. Mereka akan ada nantinya yang menolak, dan bahkan sekarang terlihat mereka menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, bahkan melakukan perlawanan, ya. Nah, kalau di ayat 3 Ibrani pasal 4 dikatakan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian itu. Tadi saya berbicara perhentian merupakan bisa mengacu kepada babak akhir dunia. Tapi di ayat 3 perhentian menunjukkan mereka orang yang beriman, ya. Dikatakan di sana bahwa Allah melakukan kepada seluruh orang beriman untuk menikmati perhentian itu. Karena apa? Allah menjaminnya, baik di bumi maupun di surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku akan
menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak kontrakan. Oh bukan, banyak apartemen. Oh bukan lagi ya. Atau banyak tempat yang mewah, penthouse. Oh enggak juga, tapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya, bukan berupa properti. Nah, di hari perhentian itulah kita mendapatkan tempat yang di sana. Itu makna yang kedua ya. Baik tadi yang pertama secara babak akhir dunia akan berhenti, stop. Nggak ada lagi 1 kali 24 jam. Yang ada adalah Allah menghakimi dunia, termasuk sahabat Alpetra, pemirsa, Kang Alfa, saya, dan siapapun. Tapi bagi orang yang beriman tadi ayat 3 tuh, kalau kita ekspos, yang beriman yaitu akan mendapat tempat yang Tuhan sudah sediakan waktu dia pergi ke sana. Enak kan? Iya, tapi bukan berarti di sana ada 70 bidadari, tidak ya? Aduh Bang, masa di dunia udah ngontrak, nanti di sana ngontrak lagi. Gimana sih? Hak waris ya, kan dapat hak waris, statusnya status hak waris dari Allah, penguasa kerajaan Allah itu. Wah, ini sahabat Alpetra ya, sambil dibaca ya Alkitabnya ya, sambil nonton, sambil dibuka, sambil dibaca Alkitabnya ya. Kita lanjutin lagi nih ya, di ayat yang keempat. Itu sebetulnya udah jelasin sih sama ayat kelima ya, tadi sama Abang tentang tempat perhentian itu apa ya, karena ini dari ayat 1 tadi ya sudah dijelasin sama Abang. Jadi sahabat Alpetra, kita baca langsung ke ayat 6 ya. Ayat 6 sama kita baca dulu ya. Atau ayat 5 dulu Kang Alfa, karena itu buat orang yang luar Yesus. Ayat 5, mulai dari ayat 5 ya, saya baca dulu sampai ayat ke-7 ya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini dijelasin sama Abang tadi ya, di ayat orang yang di luar Yesus, yang menolak Yesus, bahkan yang melakukan perlawanan. Ini ya, apalagi yang menghujat ya, seperti yang udah kita bahas. Makanya kita nggak perlu membalas ya, karena kata Tuhan kan pembalasan adalah hakku, gitu ya. Betul. Lebih enak begitu ya Bang, pembalasan tuh biar Tuhan yang balas. Betul. Lanjut ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini seperti penegasan dari yang ayat 2 dan 3. Mereka yang menolak tadi, mereka yang murtad, mereka yang meninggalkan Yesus, termasuk yang keluar masuk itu. Nggak ada istilah keluar masuk ya. Memang Tuhan Yesus ingin disalibkan yang kedua, ketiga, keempat, nggak ada ya di dalam prinsip Alkitab begitu. Itu imannya jadi kayak ingus ya Bang, naik turun. Iya, turun kayak angka 11, kadang-kadang 1-0, kadang-kadang 11, 1-1. Sekali sedot jadi hilang tapi meleleh lagi. Aduh. Oke Bang, kita lanjut ke ayat ke-7 ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah Bang, ini ada tanda kutip ini, hari ini apa ya? Ya, di dalam ayat yang ke-7 ya, mengutip dari Mazmur Daud di pasal 95 ayat 7. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu ya. Hati kita ini kan milik Tuhan. Sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, tapi ketika kita berdosa sehingga kemuliaan Allah itu hilang. Jadi suara jiwa kita, pikiran kita, dorongan nafsu kita itu yang kita ikuti. Tapi karena kita bertobat ya, lalu mendengar suara Tuhan dalam arti Roh Kudus berbicara, meneguhkan iman kita bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus ya, tidak ada kebenaran yang lain menurut iman Kristen, maka
Daud mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Kalau Iya. implikasinya dalam konteks sekarang ya, Iya. banyak orang kan gelisah ya hatinya karena sepertinya yang mana kebenaran itu ya, padahal Iya. Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 17:17 ya, dirinya atau firman dari dia adalah kebenaran. Yesus sendiri tuh yang ngomong ya. Iya, betul. Katanya ada orang yang mengatakan, coba buktikan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Banyak ya, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 17 ayat 17, Iya. bahwa firman-Nya yaitu dirinya adalah kebenaran. Nah, kalau udah merasa gelisah, kalau udah merasa secara logika, akal sehat Iya. menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penebus dan manusia berdosa tidak bisa memperbaiki dirinya, menyucikan, ya datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, itu bukti hati nuraninya mengatakan bahwa dia mendengar suara Tuhan, ya, terkoneksi, ya, dengan cepat. Dan Tuhan memberikan kita akal budi, akal sehat. Dan kalau dengan akal budi dan akal sehat dari Tuhan, marilah kita tinggalkan yang lama itu, ya, yang tidak masuk akal, ya, yang simbolik itu, yang cenderung membuat kita tidak bisa klik di dalam pikiran dan juga hati. Nah, inilah makna dari tanda kutip pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, kalau dikeraskan, ya dia di perhentian itu. Kenapa? Perhentian yang dimana ada hukuman yang abadi, kekekalan, ya, nextnya, ya, setelah zaman ini berakhir. Itu yang dimaksud perhentian untuk mereka yang menolak Yesus. Ini yang tegar tengkuk itu ya, Bang. Iya. Aduh. Oke, Bang. Jadi poinnya kita dapetin di sini di hari perhentian itu supaya kita bisa masuk, jangan keraskan hati ya, Bang ya. Itu ya. Iya, jangan keraskan hati. Iya. Mumpung ada kesempatan, lalu Tuhan menggiring kita, meyakinkan kita, jangan keraskan hati. Aduh, nanti kan saya takut nih, saya punya keluarga, nanti dikucilkan, begitu Kang Alfa ya. Iya, betul. Aduh, saya nggak berani nih, seperti itu. Nanti saya dihakimi, ya, seperti itu. Paulus aja berani ya, dia meninggalkan itu, ya. Lalu dia memutuskan, padahal dia si penganiaya, ya, orang garis keras, ya. Betul. Bahkan membunuh pengikut Yesus. Tapi setelah Roh Kudus membuat hidupnya berubah total, dia meninggalkan, ya. Di suratnya dia mengatakan semuanya itu adalah sampah dulu yang ada di belakangnya. Dan mengikuti Yesus adalah keuntungan. Wah, luar biasa tuh Kang Alfa ya. Luar biasa banget itu. Wah, sahabat Alpetar rugi pokoknya kalau masih tegar tengkuk, masih mengeraskan hati ya. Ya, mau ngotot pakai logika apapun, nggak ada jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Oke, Bang, lanjut ya, Bang. Ayat 8 ya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ayat 8 ya. Bab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ini Yosua itu maksudnya bawa kemana nih, Bang? Maksudnya, Bang? Ya, di era Yosua merupakan peristiwa di mana Israel, ya, yang saat itu membawa mereka ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, ya. Tetapi generasi mereka yang dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb, dan generasi yang dibawa ke Kanaan, generasi yang tidak pernah ada di Mesir, ya, tapi mereka yang ada di padang gurun. Generasi yang pernah keluar dari Mesir sudah pada bermatian, ya, karena ada yang melanggar, ya, lalu lahirlah generasi yang dimana mereka hidup atau beranak pinak di pegunungan Sin atau padang gurun. Nah, di sini pada hari perhentian atau setelah melewati padang gurun, ya, Yosua dan Kaleb
berhasil membawa mereka ke Iya. tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu Kanaan, ya. Iya. Dan di sana surat Ibrani mengatakan atau mengambil tokoh Yosua, ya, seperti itu. Iya, iya. Tokoh Yosua terhubung dengan ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, ya, sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dalam makna historis di ayat 8, yaitu sejarah Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, dan juga ada makna teologis ayat 9 dan 10, ya, di mana kita juga mendapatkan makna rohani secara khusus, ya, di mana kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita berhenti, ya, tidak lagi kepada hidup lama. Di ayat 9, ayat 10, perhentiannya, ya, memakai makna rohani khusus, ya, dalam ayat 10, tempat perhentiannya, ya, atau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kelahiran baru atau lahir baru, dan tidak lagi hidup dalam kehidupan lampau, ya, berbuat dosa, fantasi dan lain sebagainya. Karena bukti dari ayat penulis surat Ibrani, orang atau umatnya, ya, seharusnya dia sudah berhenti bersama-sama dengan Allah yang menopang dalam perhentiannya itu. Ya. Jadi kita gini, Kang Alpa dan sahabat Apetra, kalau kita sudah mengalami pertobatan, perhidupan baru, sudah berhenti berbuat dosa, ya, hiduplah di dalam roh supaya dapat menaklukkan, mengalahkan kedagingan dan juga dosa. Ya, tapi status anak Allah, ya, status kewarganegaraan kerajaan Allah tetap melekat. Karena sudah dimateraikan, ya, dipatrik, tertanam seperti itu. Nah, itu tadi luar biasa sekali sahabat Apetra. Waduh, ini banyak sekali nih, ya, dagingnya ini tebal-tebal ini sahabat Apetra. Wah, oh ya, mungkin mengingatkan sedikit, flashback sedikit, ya. Tadi kenapa ada Yosua disebutkan, dan di kitab Ibrani ini kebanyakan kan ambil dari tokoh-tokoh perjanjian lama. Kenapa seperti itu? Lihat di pengantar, ya, di video pengantar itu Bang Heri udah. Iya, betul sekali, ya. Pengantarnya ada, ya, kenapa, ya? Iya. Sekarang kita lanjutin lagi aja ke ayat 11, ya Bang, ya. Ya, 11. Nah, itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah Bang, jadi selain kita jangan keraskan hati, ini seolah-olah kita harus ada usaha, ya Bang, untuk masuk ke dalam perhentian itu. Iya. Oh, itu gimana betul Bang? Iya, manusia memiliki upaya untuk menolak, ya, merespon, atau disebut juga dengan free will, kehendak bebasnya, ya, dalam diri manusia ada kemampuan untuk menolak atau menerima, layaknya Adam dan Hawa saat di Taman Eden, ya. Artinya manusia bertanggung jawab untuk mengatakan tidak, ya, menolak, atau bertanggung jawab untuk mengatakan atau menerima apa yang ditawarkan itu. Begitu juga orang yang sudah di dalam Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus, ya, selama di bumi dia akan berupaya keras untuk menaklukkan kedagingannya. Tapi statusnya sebagai anak Allah tetap ada, karena sudah didiami oleh Roh Kudus. Ya, yang dimana dia menerima Kristus dalam hatinya. Itulah sebabnya di ayat yang 11, baiklah, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, begitu, ya.
untuk berusaha untuk melakukan iman yang bertumbuh, ikutilah program gereja, ya. Ada komsel, ada peribadatan, ya, ada pelayanan. Ikutilah Alpetra Ministry, ya, begitu ya. Ada podcast-podcast yang menumbuh kembangkan untuk bertumbuh, supaya tidak sia-sia, gitu. Memang kita bisa meninggalkan Yesus, ya. Kalau kita tiba-tiba di dalam diri kita, hati kita dapat pengaruh dari ajaran sesat, bidat, apalagi di media sosial ramai tentang hal itu, dan kita tidak pernah mendapatkan pembinaan khusus, ya, dari hamba Tuhan, dari pendeta, atau tidak mau mengikuti podcast dari sahabat Alpetra, bisa liar, bahkan meninggalkan Yesus. Iya tuh, Yesusnya diganti di kayu salib dengan disamarkan dengan orang lain. Itu bukti bahwa dia sudah meninggalkan Yesus. Ya, gelisah saja sudah bukti dia meninggalkan Yesus. Tapi orang yang di dalam Tuhan, ya, orang yang sudah lahir baru, dia tidak akan mudah diintervensi. Nanti kalau di pasal 10 nih, sahabat Alpetra, di ayat 35, jangan melepaskan sekalipun imanmu. Nanti kita bahas, kan? Saksikan terus ya, ya, seri ini. Saksikan. Dan di podcast-podcast sebelumnya juga, saya dengan Kak Alpa pernah membahas tentang bidat, ya. Betul. Iya, betul. Makanya jangan sampai terlewatkan setiap pengajaran-pengajaran di Alpetra Ministry. Ya Bang, kita lanjutin lagi Bang. Ini makin seru nih ya. Waduh. Oh iya Bang, sebelumnya kita lanjutkan ke ayat 12 dan seterusnya. Betul Bang, ada beberapa sahabat Alpetra yang usul kalau Pendeta Heri mengadakan komsel di Alpetra Ministry secara live katanya. Waduh, ini saya sampaikan nih ya usulannya nih ke Pendeta Heri. Semoga yang ngusulin lagi nonton nih. Nih udah saya sampaikan ya. Pak Pendeta Heri, apakah Bapak bersedia ada komsel online secara live di Alpetra Ministry? Nah, silakan dijawab Bang. Ya, nanti yang request waktunya bertabrakan dengan kegiatannya, sementara waktu kita juga berbeda. Ini aja saya dengan Kang Alpa, apalagi Kang Alpa sekarang udah sibuk nih. Kalau saya sih ikut aja seperti itu, tapi diatur lah ya, seperti itu. Tapi kalau memang sahabat Alpetra berkeinginan seperti itu, ya dijapri aja hostnya, yaitu Kang Alpa, supaya nanti kita di inbox membicarakan waktunya. Mungkin itu solusinya. Di DM aja, di DM. Itu ya jawabannya ya. Semoga yang usul nonton nih. Itu jawabannya. Oke Bang, kita lanjut ke ayat 12 dulu ya Bang ya. Lanjut Kang. Iya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tadi udah disinggung tuh sama Abang pertanggungan jawabnya ya Bang ya. Nah ini juga ayat yang familiar ya Bang ya, ayat 12 ini Bang. Mungkin bisa dijelasin nih Bang sama Bang, ayat 12 Bang, silakan Bang. Iya, sahabat Alpetra, penulis Ibrani ingin menunjukkan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran Allah satu-satunya. Tidak ada kebenaran lain. Dan bukti kebenaran Allah satu-satunya karena firman Allah dapat menembus, menyadarkan, ya, menguasai, sehingga manusia tidak lagi berperilaku yang dulu dia penuh dengan kegelapan. Ada yang mengatakan, bukan dengan firman Allah juga bisa
Ateis aja bisa berbuat baik dari jahat dan berbuat baik. Betul, bisa. Tapi apakah ada jaminannya untuk bisa ke surga? Apakah dia nanti mati akan mendapatkan penghukuman? Karena di dalam ayat selanjutnya 13 semua harus mempertanggungjawabkan iman. Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang selama dia lakukan, kerjakan di bumi. Baik yang ateis, baik yang teis, baik yang punya 1001 keyakinan dan lain sebagainya. Sang kebenaran itu atau satu-satunya yang menurut iman Kristen adalah Yesus Kristus, jalan dan kebenaran, menjadi hakim. Waktu dia datang ke dunia menjadi juru selamat. Nanti datang ke dunia kali kedua, Maranatha, yaitu menjadi hakim. Tua, muda, kecil, besar, orang yang saleh atau tidak saleh dan lain sebagainya akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan sang hakim itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bukti bahwa Yesus adalah sang firman itu, yang absolut, dan reliable, terbukti kebenarannya dari adanya orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, berubah 180 derajat. Jangan 360, mendapatkan bukan 360 balik lagi, tapi 180 derajat. Di Alkitab ada banyak contoh, seperti Petrus yang saat itu menjadi murid Yesus, seperti Paulus yang saat itu sangat fanatis membunuh orang-orang yang beriman kepada Yesus, lalu berubah 180 derajat. Dan tidak hanya berubah, mendapatkan anugerah keselamatan. Karena siapapun bisa berubah, kan Pak, sahabat Alpetra. Tadi saya sebutkan orang yang dulunya perilaku dan kehidupannya hancur, atau punya kehidupan yang sebagai gelap hidupnya, atau preman, atau juga narkoba, pembunuh, tapi oleh Tuhan Yesus dijamah, dan dia menerima Yesus, meyakini Yesus mati gantikan dia, dosanya diampuni, dan tidak diperhitungkan lagi dosanya. Tapi kalau ada lainnya yang mengatakan enak banget seperti itu, masa dosanya nggak diperhitungkan lagi, kan harus ditebus dengan perbuatan baik, harus ditebus dengan peribadahan, harus ditebus dengan usaha manusia lainnya, perbuatan baik, persembahan dan macamnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, atau Alkitab menyebutkan, tidak lagi diperhitungkan dosanya. Roma 8 ayat 1 tidak lagi diperhitungkan dosanya. Seperti itu. Yang dulu merahnya seperti kain kesumbah, menjadi putih seperti salju. Di Indonesia memang salju hanya di Papua Kang Alpa di pegunungan itu paling tidak kita ngelihat di televisi lah kalau nggak pernah keluar negeri. Salju putih, betul putih. Darah aja kalau ada di salju kelihatan banget terang benderang merah. Tapi ibarat merahnya pekat dosa itu seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti salju. Karena di sorga tidak ada dosa. Nah, sahabat Alpetra, siapapun tidak bisa ke surga, karena kita orang berdosa. Ada yang bilang, enggak, saya bukan orang berdosa, karena saya mampu menutupi itu dengan ibadah, dengan apa yang dilakukan melalui perbuatan baik, menolong orang dan lain sebagainya. Tidak, tetap berdosa, karena dosa upahnya maut, neraka. Maut, maut kan neraka, Kang apa? Kan? Iyalah. Jadi upah dosa neraka, maut. Karena manusia tidak bisa ke surga. Bisa dengan perbuatan baik, kata Alkitab, nggak bisa kan? Nggak bisa.
Iya begitu sahabat Iya. Alfa Kakak Alfa. Dan tadi ya kata abang itu karena udah sama Tuhan Yesus ya bang. Tuhan Yesus kan bilang lunas terbayar semua dosanya. Iya, dan tidak diperhitungkan lagi. Iya. Aku tidak mengingat lagi dosamu. Nah, Iya. nanti pada waktu penghakiman kita di hadapan Tuhan Yesus, baik orang benar, tidak benar, kan dihakimi semua kan Alfa. Iya. Baik orang yang di dalam Yesus saat di bumi maupun di luar Yesus dihakimi karena Yesus sebagai hakim. Iya. Nah, karena Tuhan Yesus lihat ada materai di hati kita, Iya. go ahead, langsung Iya. ke surga. Nah. Go ahead. Ya, tapi kalau yang di hatinya tidak ada materai, go hell. Bukan go ahead lagi, go hell. Kasihan deh lo. Iya, itu Alkitab ya. Iya. Kang apa ya kan? Iya, 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 iman benar. Kristen begitu. Ya, ini menarik nih bang ya. Makanya kita kan dipimpin atau diimami oleh Tuhan Yesus ya. Nah, seperti yang kita mau bahas nih selanjutnya nih bang di ayat yang ke-14 sampai ke-16 nih. Makanya kenapa selalu kita bilang mengacu atau merujuk atau betul-betul fokus kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah di surat Ibrani ini di ayat 14 sampai 16 ya, masih di pasal 4. Kita akan baca dulu dan nanti kita akan dapat pencerahan atau penjelasan dari Bang Heri ini ya. Ini luar biasa sekali nih ayat-ayat ini ya. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang tuh, jangan pindah server. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kan banyak ya yang ngakunya imam besar tapi nggak mau ngerasain kelemahan kita. Ya itu nanti kita dibahas lah sama Bang Heri ya. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ya Bang, ini wah luar biasa nih ya Bang ya. Mungkin Abang bisa lebih menjelaskan lagi nih Bang. Ya, setelah kita mencoba membaca, menyimak dan mendengarkan di ayat 1 sampai ayat 13 pasal 4 tentang makna perhentian ya, baik dari peristiwa historis ya, penciptaan sampai kepada makna teologis ya, secara implikasi kehidupan kita. Lalu di ayat 14 penulis memperkenalkan bahwa Yesus itulah imam besar ya, bahwa Yesus itulah satu-satunya yang menjadi perantara, bukan sosok lain ya, pendeta, imam lain atau rohaniawan Iya. atau hamba Tuhan, tidak ya. Tidak. Karena dalam situasi di mana perlu penulis Ibrani meyakinkan para orang Yahudi yang sudah menerima Yesus dan bertumbuh kembang hidup imannya, penulis meyakinkan bahwa tidak lagi ada korban. Ya, tidak ada lagi sajian-sajian seperti perjanjian lama. Iya, tidak ada lagi peribadatan layaknya kemah suci atau bait Allah, atau pemimpin yang ditentukan pada waktu hukum Musa. Nah, hanya Yesus Kristuslah di mana Dia sudah mati, bangkit dan menjamin kehidupan orang yang menerimanya. Iya. Jadi penulis Ibrani, Kang Alpa dan semua pemirsa dan sahabat Alpetra meyakinkan ya bahwa mereka bisa berdoa, tidak perlu perantara, ya, bisa berharap pada Tuhan dengan menghampiri, ya, singkirkan perasaan yang beranggapan bahwa tidak layak.
sia-sialah pada waktu dia mengatakan mohon Tuhan menerimanya dan mengampuni. Karena masih menganggap dirinya takut mendatangi atau menghampiri Tuhan. Maunya tolong doakan saya. Maunya tolong berkati saya. Padahal manusia tidak bisa memberkati sesamanya ya. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya di satu perikop ini ya, kita memiliki imam besar agung yang dimana kita direct atau langsung kepadanya, tidak perantara A, perantara B, perantara orang suci, tidak, kenapa? Perantara tempat suci, perantara benda suci, tidak. Tetapi Yesuslah perantara itu, Yesuslah yang kita datangi karena dia imam besar, ya, yang melintasi semua langit, ya. Dia adalah Allah sendiri yang berkuasa dan tidak berdosa, ya. Dia imam besar, tidak perlu ada gorden, ya, atau pembatas, tidak perlu, ya. Yang ada adalah kita datang langsung kepada Tuhan. Makanya berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus, tidak ada perantaraan orang kudus, atau dikhususkan, atau benda kudus, atau dikhususkan juga bendanya, tidak ada. Yang ada adalah kita memfokuskan kepada Tuhan Yesus langsung. Nah, di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu. Nah, seringkali kita temukan kan perasaan orang itu dituduh oleh iblis, kamu tuh orang berdosa, kamu tuh tidak layak. Iblis kan begitu ya? Iya, diintimidasi ya. Atau kadang-kadang bukan iblis, sesama kita, Kang Alpa. Sesama kita di gereja ya. Kadang-kadang dia merasa dia adalah rohaniawan yang hebat gitu. Lalu mendakwa ya, kamu tuh jemaat, kamu tuh spiritualnya, imannya masih rendah, masih kecil, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, kadang-kadang juga kita didakwa bukan sama iblis, kenapa? Tapi sama orang di sekitar kita. Jangan dipakai iblis itu, Bang. Ya? Iya. Padahal tadi di ayat 14 supaya kita menghampiri, ya. Ayat 16, hampiri langsung, yaitu Yesus. Apakah Yesus akan mendakwa kita? Tidak, kan status kita sudah anak Allah, status kita udah warga negara Allah, status kita sudah dikuduskan. Ngapain lagi perantara orang kudus? Ngapain lagi perantara siapa? Ratu Sorga? Ya, kan enggak ya? Iya, kenapa? Tapi kita memusatkan kepada Yesus. Nah, saya kira begitu kenapa dari ayat itu ya. Ya, betul sekali, Bang. Ini luar biasa sekali nih penjelasannya ya, Sahabat Apetra. Saya sebetulnya pingin sekali nih ngelanjutin lagi ya, makin seru nih soalnya ya. Nanti ada seri selanjutnya, pemirsa ya. Kita tunggu seri selanjutnya ya. Untuk hari ini, untuk sesi ini, seri ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena tentunya Sahabat Apetra juga banyak kegiatan yang harus dilakukan, aktivitas yang harus dilakukan. Apalagi kalau yang nontonnya lagi malam ya, aduh ini udah mau tidur nih gitu ya. Nah, Sahabat Apetra, di sesi ini pasal 4 ya, kita udah tuntaskan nih, dan kita menerima berkat rahmat anugerah dari Tuhan Yesus melalui Bapak Pendeta Heri ya, melalui Bang Heri. Terima kasih nih Bang untuk penjelasannya. Dan seperti biasa Sahabat Apetra, jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Maranatha. God bless semuanya, Sahabat Apetra. Tuhan Yesus berkati.